KSR, Ya, nama Syafruddin NRIS 2022002, izin memasuki barisan. silakan. Siap, terima kasih. KSR, mohon izin, nama Muhammad Ilham, NRIS 2022004, mohon izin pengen minum sebentar. Baik, Minum, pelatih. KSR. ya itu silakan, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya Sony Effendi dari BBW Citanduy bisa bertemu bertatap langsung dengan adik-adik mungkin ya, adik-adik yang ada di sini peserta pelatihan ya, Siap. Merah, KSR Palang Merah Indonesia Kabupaten Ciamis angkatan ketiga. Siap. Senang rasanya bisa ketemu dengan adik-adik yang memiliki semangat, memiliki daya juang, dan ini tidak mudah gitu. Diperlukan suatu kegigihan, suatu keuletan, suatu tingkat untuk bisa membantu sama gitu ya pada prinsipnya. Saya di BPWS di bagian program, sementara sekarang sebelumnya saya juga bekerja di di Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air, ngurus juga teman-teman yang dilatih tapi ya itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada OP untuk masing-masing pekerjaan-pekerjaan yang ada di BBWS. Saya di Balikpapan dulu, di Bali di Buleleng dulu 13 tahun, terus ke Bandung ke Pusdiklat 4 tahun, dan sekarang akhirnya mendekati rumah karena saya orang Tasik. Lebih dekat rasanya kalau ke Citanduy gitu ya, makanya 2 tahun yang lalu saya pindah ke sini dan alhamdulillah disetujui gitu. Mungkin di pagi ini kita akan coba ngupas ya, walaupun tidak begitu dalam gitu apa itu RTD, rencana tindak darurat gitu. Itu disusun oleh kita oleh BBWS sebagai syarat administrasi untuk bisa dibukanya suatu bendungan gitu. Kenapa ini perlu? Karena sebagaimana kita ketahui, bendungan memiliki manfaat yang sangat banyak untuk irigasi, untuk air baku, untuk pembangkit tenaga listrik, untuk pengendali banjir gitu ya. Nah, tapi selain bendungan memiliki manfaat yang sangat banyak, tentu bendungan pun memiliki resiko yang sangat besar. Bahkan Pak Menteri kami bilang memiliki bendungan itu layaknya investasi bencana gitu, investasi resiko. Itu harus kita sadari semua, karena memang manakala ada kejadian di luar kendali kita, apakah itu karena alam atau karena kecerobohan, maka dampaknya akan berdampak kepada manusia di bagian hilir gitu. Kayak ini Louis Kris, otomatis kejadian resikonya akan menimpa ke daerah Ciamis, Banjar, dan sebagian Cilacap gitu. Kalau Cilacap itu sudah agak ngepek ya risiko-risiko kalau terjadi keruntuhan gitu. Amit sih sebetulnya itu bukan harapan kita. Tapi bicara RTD, bicara rencana tanggap darurat ini, memang kita dihadapkan pada satu kenyataan yang kita ketar-ketir gitu loh. Ini kan kemungkinan terjelek nih Mbak, Mas, kemungkinan terjelek. Apa sih akan terjadi manakala ada bencana satu gedung itu jebol gitu. Dan itu semoga hanya apa namanya antisipasi kita aja gitu, tidak terjadi kejadian yang memang tidak kita harapkan tersebut. Sebelumnya saya tanya dulu, ini dari mana aja? Dari Ciamis semua, orang Ciamis semua. Coba perkenalkan diri dulu deh, biar jangan terpegang. Siap, dari sini. Siap. Silakan.
Mohon izin. Siap. Nama Andi Permana dari Cimaragas. Cimaragas. Di mana Cimaragasnya? Desa Kober. Kober. Siap. Sekarang SMA. Siap kuliah Kuliah di Uniga. jurusan Hukum. hukum. Siap. Udah nikah? Siap belum? Belum. Bapak? Siap. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Kecamatan Cikone, Desa Nasol. Ansor. Siap. Kuliah Kuliah di di STA Almari, mana tuh? Ciamis. Ciamis, Banagara. Bapak? Mas? Siap izin. Nama Aib Sukudin dari Kecamatan Jatinegara Di negara di di Desa Sukanagara sebagai perangkat Desa Sukanagara. perangkat tangga desa. Ya, Usia berarti Mas sekarang? 25 tahun. Udah nikah berarti? Belum. Belum. Mas? Nama ada bagus. Tinggal di Kecamatan Padana. Karena arah ke ini ya, arah ke apa itu namanya? Ranca itu ya, arah ke dari Jakarta terus. Oke. Mak, Mas, Mak. Nama Irma Samratu Fuada, asal dari Anak-Anak. Sekarang sini pribumi berarti ya. Mas? Siap. Nama Muhammad Rizky dari Kecamatan Purwodadi. Siap. Menganti ya? Jalan menganti ya? Oh, ya, sorry. Siap. Nama Febi Pujiakbar dari Ciamis, Kartasari. Jamis kota berarti ya? Kertasari tadi? Heru. Siap. Nama Ali Mubarak dari Kecamatan Purwodadi. Belum jadi. Ya. Itu juga menganti. Siap. 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 Nama Dede Sohib. Alamat Kecamatan Perempangan, Desa Sukakerta. Pengembangan Ciami itu, pengembangan Pegeragung. Jauh Ciawi. Pegeragung. Ya. Oh, berarti dekat saya. Saya Pegeragung, Mas. Siap. Selanjutnya? Siap. Nama Yuli Lincik, asal dari Kecamatan Praja Desa. Dia desa, oke itu. Ya. Mbak, Siap. Nama Lisa Rahmawati dari Pamarican. Pemeriksaan. Oh iya, ada sebelah saya di situ. Toko Mas Melia. Melia tahu? Di pasar. Itu kakak saya itu. Terus Siap izin. Nama Wajib Suparman asal dari Banjarsari. ya tadi oke. Pelanggaran Siap. Nama Sarayub dari Alamat. Ar-Rahman. Gimana? Pak? Dari BPSDM. Kalau di kita Oke. kenalnya pelatihan BPSDM. Siap. Nur Laila dari Desa Nasol, Kecamatan Cikonen, Kabupaten Ciamis. Oke. Ada. Izin. Ya. Nama Alvan Hawari, asal Pamarican. Pokoknya Sama. yang terkait dengan Siap, mohon izin. kepeluan. Nama Baik Antiota mau Penny, dari dinas, asal mau Pemeriksaan. dari BPWS, mau dari Kopi, Izin. Nama saya Siti Dina dari Kecamatan asal Cikone. dari kepeluan. Konek. Terus Siap izin. Nama saya Gigil Sugianto dari Kecamatan Cikone. Kita punya konek. balai diklat. Siap izin. Nama Miftah Rizik asal dari Kecamatan Banjarsari. Sari. Di Indonesia itu ada Siap, izin. Nama Nur Muda, Kecamatan 9 Lamapanjang, yang balai Kabupaten diklat. Pengandaran. Kalau panca, ya jauh. Ya. Enggak, balai diklat Eh, plat ya. kita relek aja, santai aja ya. Kita santai aja, relek aja. Karena Ada dua. Di mungkin beda dengan Bandung, tuntutan panitia, tapi Garut, saya sama di Jalan Jawa. mau memadukan antara ketegasan dan Kalau sekarang SOP yang berlaku di sini dengan Pekop. cara kita gitu. Mohon maaf panitia kalau saya agak sedikit membuat kendor mereka nih, soalnya kan Mangga, beda-beda apa namanya, beda tipikal dan Iya. silakan aja nanti Disesuaikan dengan disesuaikan aja lah dengan saat ini. disesuaikan Baik. dengan- Ini yang materi yang akan kita bawakan sekarang. Juga kita Saya suka nama Sonti memberi Effendi. hikmat, Kemarin saya suka 2 bulan lalu dilantik oleh Pak Menteri PU sebagai Kepala Unit Pengelola Bendungan Kris di sini cuma mendampingi aja. di Balai Besar Desa Tanggul. Ini materi pun disampaikan pada acara pendidikan dasar KSR PMI angkatan ketiga, itu ya, Kamis 12 Januari 2023. Hmm. Oke. Kalau kita Pak ke BBWS Nah ini biodata saya, aku jadi kata-katakan ya. Kemarin waktu saya buat kata-katakan di biodata saya, ini saat nama, kita juga di ini tempat tanggal lahir Tasikmalaya, saya 11 Desember 75, alamat dari Sukamaju Mas, Tasik sampai dengan Kecamatan Pageragen, Kabupaten Tasikmalaya. kita Pengalaman kerja di Balai Pantai Bali, Puskitbang, SDA, Satu Pusair, berapa nih? juga membina Balai Bank PUPR 2003 sampai 2017 di Buleleng saya. cuma Selanjutnya di BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, komunitas
Kementerian PUPR di Jadi Hadap di Cicahem itu selama 4 tahun 2017 sampai 2021 Gimana? dan terakhir saya berkantor di Balai Desa Gatuh ini gitu ya. Di sini kan di kita ada 3 di Hanaperang. Ada Nah ini Kopel. ini manfaat bendungan Wikris suatu infrastruktur dibangun tentu ada tujuan ya, manfaat apa sih yang akan didapat nanti setelah dibangunnya bangunan tersebut itu. Untuk Wikris sendiri diharapkan dan ini sudah dibahas itu sudah jadi perhitungan panjang gitu, Kita BBWS itu punya 2 bendungan, Pak. memiliki banyak manfaat. Dari pertama untuk irigasi, untuk air baku, untuk pengendali banjir, Matengeng. dan untuk membagi Ya, tenaga Luhur. listrik untuk manfaat lain. Perbatasan. Untuk irigasi, Ya. sementara sekarang kita hanya untuk daerah Bukan. hulu itu sampai ke Daerah arah banjir kita hanya mengandalkan beberapa bendung aja, bendung apa tuh namanya, Hulu. Sinang Ngelang dan Manganti gitu ya, bendung Pataruman. Ada 3 sungai. Tapi dengan adanya Wikris nanti ke depannya kita akan bisa mengembangkan dan meningkatkan Dari Wikris. areal irigasi menambah 11.216 gitu, hektar Ada di untuk perbatasan. mensuplai Nanti untuk dan membantu di 2 provinsi. di Lampung Utara Ciamis sebesar 6.600 dan untuk daerah Manganti ke arah hilir sebesar 4.600-an hektar. Selain itu Juga nanti manfaat sampai bendung Wikris manfaat sendiri adalah untuk air baku gitu ya. wisata. Kita nanti akan menyediakan 840 meter per detik air baku. Tahun ini, Pak. Sebagaimana kita ketahui, air manakala tidak dikelola Udah. akan dengan mudahnya lari ke lebih rendah gitu ya. Itu kan sulutulahnya gitu ya. Manakala ada hujan, manakala kalau kita tidak kelola, tidak buat suatu infrastruktur, akan dengan mudahnya melalui sungai atau cekungan lain dan lari ke arah yang lebih rendah, pada akhirnya ke muara dan ke laut. Sedangkan prinsip daripada konservasi Karena ini pada kan satu termasuk program apa nawacita, namanya, Pak. suatu lingkungan, satu kawasan itu sebaiknya menahan selama-lamanya gitu. Gimana caranya akan menjadi resapan dan itu akan menjadi tabungan manakala musim kemarau gitu. Sorry, saya potong dulu. Saya bersama Pak Fajar. Pak Fajar berdiri. Oh, iya. Pak Fajar, karena di sini aja. Lah di sini aja. Saya belum memperkenalkan, maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Itu Pak Fajar Muhammad namanya. Beliau orang Banjar asli, tapi kelahiran dari Singaparna juga. Beliau kepala satuan operasi gitu. Dengan kita nanti bersama-sama setelah bendungan Wikris jadi, nanti kontraktornya bubar, konsultannya pulang gitu. Satker tuh istilahnya yang membangun gitu. Satker bendungan yang ada di BPW tadi mungkin ngebangun di mana lagi, bisa di Matenggeng atau ke tempat lain di provinsi lain. Untuk selanjutnya pengelolaan bendungan dengan aset bertriliun-triliun ini nanti oleh UPB, unit pengelola bendungan gitu ke depannya. Kan karena ada Itu aja, sini lagi ya. Itu di pengendalian banjir dengan adanya bendungan Wikris nanti kita akan bisa mereduksi banjir sebanyak 11,7%. Dari asalnya 509,7 meter kubik per detik menjadi hanya 450,02 meter kubik per detik. Di mana di banjirnya mungkin tidak di daerah hulu, tidak di daerah kita, tapi kebanyakan banjir terjadi di daerah Cilacap. Di daerah Cilacap tadi yang di Cilacap itu kan di daerah air Tarisi itu kan sering terjadi banjir kan, karena itu memang pada prinsipnya lebih rendah, lowland, istilahnya lowland daripada daerah-daerah di hulu gitu ya. Terus juga nanti akan ada pembangkit Wikrisnya akan menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan 2 kali 10 megawatt dari pengaliran air irigasi dan air baku. Itu ada manfaat lain, itu untuk pariwisata, perikanan, konservasi dan air tanah. Ada pertanyaan dari sini? Iya. Barangkali ada yang tertarik dan apa namanya, ada yang diunek-unekan, silakan. Kita nyantai aja gitu, biar ada yang dibawa pulang dari kita informasi. Nanti Bapak Ibu Mas Neng gitu pulang ke rumah, oh saya agak sedikit tahu nih tentang Wikris karena hari Kamis jam 9 ada dari BWS gitu. Dan itu kesempatannya limited edition gitu, tidak akan banyak kesempatan kita berinteraksi seperti ini gitu ya. Silakan kalau nggak ada dikabitkan.
dibaca aja nanti. Jadi biayanya fantastis mahal. Ini manfaatnya tadi kita sudah sebutkan. Secara teknis volume totalnya ada 89 juta meter kubik. Luas dananya 242 hektar. Luas. Tipe bendungannya tipe batu dengan jurnal tinggi tegak gitu. Karena ada banyak tipe bendungan ya, ada bendungan dari beton, ada dari tanah apa namanya, bendungan tanah gitu, ada dari material lain. Terus ada panjang puncak bendungan 9 meter, lebar puncak bendungan 14,5 gitu ya. Oke, yang lainnya mungkin tidak begitu penting dan tidak ya buat hanya buat apa namanya wawasan kita aja. Ini latar belakang. Tadi saya awal diungkapkan kalau RTD gitu ya. RTD ini kenapa harus ada rencana tanggap darurat. Nah ini sudah mulai masuk kepada domain Bapak Ibu gitu ya. Kemungkinan terjadi keruntuhan. Tadi saya bilang kalau keruntuhan, kalau bencana ini memang sangat-sangat tidak kita harapkan gitu ya. Di mana terdapat pemukiman dari industri sampai tersebut lain di bagian hilir gitu, bagian hilir daripada satu bendungan tersebut. Nah, terus pembangunan dan pengolahan harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi dan kaidah kemandirian. Terus kegiatan RTD ini merupakan satu syarat kelengkapan dari dokumen untuk proses sertifikasi pengisian waduk dan meminimalkan akibat yang terjadi akibat apabila terjadi keruntuhan bangunan bendungan. Nah, hubungannya dengan Bapak Ibu yang teman-teman adik-adik gitu ya yang sekarang duduk ini adalah manakala terjadi maaf RTD ini bisa dijadikan guidance gitu, informasi dan sebagai panduan gitu, pedoman gitu, manakala kejadian darurat terjadi harus apa sih gitu, kemana kita harus mengevakuasi gitu. Misalnya nanti kita di bagian belakang kita akan melihat beberapa tempat yang akan dijadikan tempat pengungsi gitu. Terus bagian mana yang akan terendam, bagian mana yang hanya setinggi apa gitu. Nanti kita lihat. Dan itu kita antisipasi karena memang tadi saya sebutkan bendungan ini memiliki manfaat yang sangat banyak, tapi juga memiliki risiko yang luar biasa gitu ya. Ini maksud tujuan jadi membuat RTD untuk menulis terus tindakan darurat untuk manusia dan harta benda untuk ditutup pada darurat. Terus tujuan kegiatan analisis dari berbagai alternatif keluaran air dari waduk yang melebihi kapasitas tampungan, analisis kerusakan yang ditimbulkan. Kegiatannya mengamankan bendungan agar terjadi kegagalan struktur, meminimalkan kerugian pada area yang berpotensi terkena risiko. Sekarang hubungannya dengan sukarela ini apa sih sebetulnya gitu. Nah, nanti di belakang juga sudah ada, tapi kita percepat quick aja ya. Nanti soalnya ini biar nanti yang lain yang berbau teknis yang tidak begitu perlu di skip aja. Nanti kita bisa Bapak Ibu bisa baca-baca di rumah gitu. Intinya dengan RTD ini bisa dijadikan informasi gitu. Informasi harus kemana kita mengevakuasi, harus berbuat apa, di mana alat untuk melakukan pertolongan. Misalnya Ciamis punya berapa, Banjar punya berapa, Cilacap punya berapa gitu. Nah terus harus ke tempat mana gitu, kemana sih sebetulnya yang paling pas, yang paling cocok untuk dijadikan tempat mengungsi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong diberitakan kepada masyarakat di sekitar adik-adik semua kalau kita bersama-sama menjaga fungsi dari suatu bendungan gitu. Jangan sampai ada potensi-potensi yang bisa menimbulkan kerusakan pada tubuh bendungan itu sendiri. Karena manakala struktur tersebut tidak kita jaga bersama-sama, dampaknya tentu akan kita rasakan yang lebih parah lagi gitu. Nah itu bisa kita informasikan, bisa kita menjadi speaker gitu. Kita bisa menjadi marketing buat kita bisa bersama-sama menjaga daripada fungsi dan daripada lingkungan gitu. Misalnya di bagian hulu yang orang Panumbangan yang arah situ tolong jaga
pohon-pohonnya jangan sampai habis gitu ya. Terus jangan juga hal-hal kecil sih sebetulnya, tapi memang awal akhir bisa kalau kita berulang looping gitu, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang akan berdampak jelek gitu. Jadi kecil sih sebetulnya, misalnya sampah kan bisa menyumbat, bisa nyangkut di pintu, pada akhirnya walaupun tidak begitu bombastis ya ininya dampaknya itu, hal-hal lain harus kita bisa lakukan bersama-sama gitu. Alhamdulillah. Ini kepada lokasi Hai Sen, siap. Budi Suparman, NRIS 2022007, Ya. izin cair. Izin ke belakang, silakan. Ini gambaran lokasi secara geografis terjadi ada di ini. Ini secara geografis ada di 108 derajat 23 menit 43 detik itu bujur timur, dan 7 derajat 21 menit 42 detik Blitar Selatan. Secara administratif berada pada dua lokasi, dua wilayah, yaitu Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Sebelah kiri aliran Sungai Tanduy, bisa anak Herang. Di sini kita berada sekarang ya. Nah, di Kabupaten Jambi, Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah kanannya adalah di Ancol, Kecamatan Cineang, Kabupaten Tasikmalaya. Ini data teknis bisa dibaca aja, waduknya berapa, rumahnya apa, kehidupannya seperti apa, itu sorongnya, ilmunya apa gitu ya. Nah ini terlalu rumit dan biarkan kita ada tim yang yang menghitung dan sebagai ilmu pengetahuan aja gitu. Jadi ini adalah grafik hubungan antara elevasi dengan volume dan luas kampungan bendungan Weli di Ciamis, Kabupaten Ciamis seperti Jawa Barat. Oke. Ini hasil ideologinya. Ini ada anak teknik sipil nggak di sini? Nggak ada ya? Tidak ada. Nah ini kalau anak teknik sipil jurusan pengairan pasti tahu itu masalah ideologi, terus yang tadi hal-hal urusan banjir dan yang lainnya. Ini biarkan aja sebagai ilmu, sebagai apa namanya pengetahuan kita ya. Jadi bisa kita bahas di sini supaya sama. Ini urusan banjir melalui kehidupan juga biarkan aja. Ini planting terlalu rumit itu ya Pak, ini buat Jadi pas di bawah itu kan bisa kebutuhan bendungan. Nah ini pada tiba banjir, pada tiba banjir ini kan kita bendungan di sini Pak. Wah, ini kita di sekarang di sini nih, di Bendung Lukris. Manakala analisis keseluruhan bendungan, manakala ini runtuh, mana akan terjadi banjir di beberapa tempat bagian hilir seperti tadi saya bilang. Waktu banjirnya bervariasi dari setengah jam sampai 24 jam. Di bagian Cilacap mungkin itu udah apa tuh namanya udah waktu yang sangat lama di bagian Ciamis sananya. Untuk bagian-bagian lain ini kita lihat berdasarkan keterangan gambar gitu. Yang merah itu bervariasi antara 0 sampai sekitar 2 jam. Jadi saya ke mana kalau turis jebol sampai ke Banjar berapa jam sih? Ini ada kita coba prediksi kita 2,5 jam nyampe ke Banjar. Nyampe ke daerah ini apa nih? Daerah mungkin ke daerah itu ya, ke daerah sekitar Banjar, antara Banjar dan itu bervariasi dari sekitar 3 sampai 5 jam. Itu gimana jauhnya gitu, dan itu terus apa tuh namanya, penjalarannya juga dihitung dari saat mulai terjadi runtuh sampai dia sampai ke lokasi tersebut gitu. Nah ini juga lanjutannya, ini tinggi peta genangan banjir ini bervariasi dari lebih daripada 10 gitu. Saya ini kan awal-awal nih, ini habis semua nih. Tapi untuk
untuk yang halal lainnya ini ada yang 2 meter, 3 meter bervariasi ya. Ini bagian apa tuh namanya, daerah-daerah yang tadi kita lihat di peta ini uraiannya dari Cibodas, Cikawung, kondisi aman belum apa tuh, untuk nanti belum posisi dari ya lainnya ya, ini kita bisa baca bersama. Terus banyak kolot, Cibulan gitu ya, kecamatannya apa, desanya apa, kabupatennya apa, jarak dari benunganya berapa kilo, kita udah identifikasi semua, jumlah penduduknya berapa, terus genangannya di situ berapa meter gitu kan, terus kecepatan banjirnya berapa jam, meter per sekon gitu ya, per second, waktu ketanggung banjirnya berapa menit, seperti kita tadi saya jelaskan. Jadi ini tuh adalah penyebaran daripada gambar tadi gitu Pak ya. Nah ini juga kelanjutannya di desa-desa lain juga terjadi yang sama, akan terjadi akan berdampak pada beberapa desa, beberapa puluh kelurahan yang ada di hilir daripada bendungan ini. Ini bendungan Bencana ini kita skip aja. Ini juga kita skip. Intinya Bendung Hulu Cilis ini memiliki klasifikasi tingkat risiko yang sangat tinggi karena penduduk yang akan terdampak di bagian hilir banyak gitu ya. dari Manganti ke sana. Nah, ini rencana lokasi pengungsian. Nah ini yang baru masuk kepada apa tuh namanya, bukan tugas sih sebetulnya, keberadaan ya, keberadaan Bapak Ibu semua di sini. Jadi ini lokasi pengungsian. Ini lokasi pengungsian, kita ada di desa apa tuh, di desa Ciharalang, di lapangan desa Ciharalang. Terus ada juga di Nurul Amal, di SD Cimaragas, Bojong dan berarti. di kantor desa Cimaragas. Aman itu. Posisinya tinggi. Nah ini lokasi Itu kan pengungsian, sedangkan evakuasi. untuk yang ini yang merah, ini ada dusun-dusun yang akan terdampak gitu. Cibodas akan terdampak, Panjiran terdampak gitu, Tunggal Rahayu terdampak, Cikawung ya, Cikawung pun akan terdampak gitu, karena dari hasil pemodelan mereka menunjukkan warna merah itu memang terdampak ya. Ini masih mending, di bagian hilir, di bagian Banjar itu lebih fantastis lagi. Lebih gede ya. Tadi saya sebelum bilang kalau ngomong masalah RTD, ketakdir Pak, kita tuh apa namanya, kiamat kubro apa? Sukro. Kiamat kubro. Jadi, tapi ini memang harus kita ketahui, gitu kan, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Tapi kita dalam hal ini harus bisa meminimalkan jangan sampai produksi ini terjadi gitu. Nah, Iya. nah ini lebih panas lagi. Di Panjingkiran akan terdampak Gedung Caang terdampak, terus Balareksa juga terdampak, Karangkucung, terus Karangkamulian kena juga, Kemudian di bawah. kapal Kolot sama juga Bojong Harja kena. Ini juga ada beberapa namanya tempat-tempat untuk bisa evakuasi, ada di Ejeng Karangkamulian, ada di lapangan desa Jawar gitu ya, ada di Min Karangkucung, Kalau emang itu di SMK Cisaga gitu ya, dan yang lainnya. Itu karena posisinya ada di bawah. Ini lebih Lebih parah lagi. ini lebih fantastis lagi nih. Ini lebih merah semua di Bapak Ajar di sini nih. Iya. Di Banjar nih. Habis Banjar Kolot, 12, Parung Resang, Cibulan. Ini Jatimulya. di bawah Ini kontur Sari, kontur wilayahnya Pataluman, di bawah datar ya. Pataluman. Ini Sukamana, Sirnagali. Ini semua Randegan itu kan di pinggir sungai semua kan. Randegan, terus apa tuh namanya, Randegan 1, terus Randegan ini pokoknya Bangsa KP anu itu udah deket ya, tapi nanti paling seberapa meter, 50 meteran. rumah-rumah di sini semua ya. Seperti inilah. Tapi ini jangan terjadi. Ini jangan terjadi ini. Seperti saya tadi bilang, Pak Menteri kita bilang punya bendungan tuh investasi bencana, menginvestasi bahaya gitu. Jadi kita punya manfaat banyak,
Tapi Bencananya di gede. sini kita memiliki Risikonya. bencana resiko yang sangat luar biasa gitu. Tapi kita harus yakin ini kita niatnya baik gitu untuk sesuatu yang bermanfaat dari irigasinya, air bakunya gitu, dari pengendali banjirnya, dari listriknya gitu. Mudah-mudahan segala hal-hal yang Ada. Nanti kan kita air prediksi kesulitan ini Iya. Nanti kan tidak peruntukannya terjadi, irigasi air baku, Pak. Air baku kan merupakan ini bahan air kalau minum. masih dalam Air tadi baku terus memang banyak pengendalian yang banjir, tempat-tempat yang terus terdampak gitu ini ya. kan Bawi Keris mau difungsikan dengan tenaga PLTA, Pak. Multifungsi. Nah ini bicara tidak darurat, tanggung jawab pengelola. Kepala unit pengelola bendungan, Kalau Bawi Keris kita tanggung ada jawab hitungan. pada Ada kepala hitungan. BPWS Kita Darui satu sebagai tahun, pimpinan Pak. pelaksanaan RTD di bendungan Bawi Keris. Prediksi Selanjutnya disebut pimpinan dua pelaksanaan RTD. Ini tanggung jawab. dapur. Pertama, memimpin langsung pelaksanaan operasi pemeliharaan dan pemantauan bendungan Ya. pada keadaan darurat. Itu secara. Yang kedua, Tapi kalau mengundang ada atau menugasi ahli bendungan untuk tergantung curah membantu hujan. melakukan Nah, pemeriksaan kalau dan curah evaluasi hujannya terhadap problem di keamanan atas bendungan yang muncul. gede, itu cepat. Tugas berikutnya menetapkan yang mulainya pelaksanaan RTD bendungan Keris dengan mempertimbangkan laporan Yang bisa kondisi bendungan diprediksi dari sekarang UPB, Kepala UPB, serta hasil pemeriksaan dan evaluasi ahli bendungan. ya maksimalnya kita Selanjutnya menetapkan perubahan kondisi status bendungan dengan mempertimbangkan laporan kondisi bendungan Keris dari kayak jati gede ya. pengelola bendungan serta hasil pemeriksaan dan evaluasi ahli bendungan. Tidak tahu. Selanjutnya memberi pengarahan tindak darurat tertentu seperti pembukaan dan penutupan pintu, Ya. pelimpah, pintu inti, pintu darurat, perbaikan terhadap kerusakan dan yang terjadi, penurunan muka air waduk Memang kita dan tindakan lain yang diperlukan. Nah ini tanggung jawab pemberitahuan. Silakan. Jadi manakala ada resiko atau potensi ataupun memang udah kejadian, ini tanggung jawab pemberitahuannya. Jadi kepala BBWS ini masih Pak Bambang waktu itu karena isunya masih Pak Bambang, kepala pemilik bendungan dengan memberitahu kepada ahli bendungan gitu. Dan itu juga menginformasikan kepada Bupati Ciamis atau terus wali kota Banjar, kepala BPBD Kabupaten Ciamis dan kepala BPBD Banjar, Kapolres Ciamis dan Banjar, Kodim. Di sini di sisi lain kita juga berkoordinasi melaporkan kepada Jakarta, Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Bina OP dan Kepala Balai Teknik Bendungan di Jakarta juga, tiga-tiganya kalau yang ini itu. Nah terus selanjutnya alur pelaporannya, jadi ini pemilik bendungan menginformasikan ke yang tadi gitu. Nah laporannya diteruskan dan kepada apa tuh, kepada yang tadi saya sebutkan, ini lebih kurang jelas, dan BMKG juga harus beri laporan gitu tentang kondisi, tentang potensi, tentang kejadian yang terjadi pada bendungan ini gitu ya. Ini menunjukkan masih yang tadi sih kurang dua kali berarti ya. Ini evakuasi tanggung evakuasi yang terkena dampak banjir berpotensi dalam bendungan itu dilaksanakan oleh yang pemerintah nanti kalau dan pemerintah daerah. kalau Kalau pada pemerintah pusatnya mungkin Ciamis, kita ya balai, Banyak Sari ya. pemerintah daerahnya adalah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar dan Cilacap. Melibatkan Cilacap terkait di bawah berarti BPBD tentunya. kena juga dampak paling parah. Kota Kabupaten Ciamis dan Banjar mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah. Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan merencanakan pelayanan kesehatan dan medis termasuk obat-obatan dan paramedis. Nah, ini udah masuk ke Bapak Ibu nih. Karena kan daerah Ya. Terus Dinas Sosial merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lain untuk para pengungsi. BPS kita dan Dinas PUPR merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana. Karena kan itu akan banyak yang rusak ya. Kalau kita biarkan rusak, kita gimana mau tinggal? Sedangkan kan itu pada akhirnya setelah airnya lari, kita harus tinggal di situ lagi gitu. Nah ini tugas kita gitu lah pasca bencananya. Dan perhubungan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi, terus BMKG melakukan deteksi ini. TNI Polri masuk dalam kegiatan BPBD dan pengamanan,
bukan mengamankan lokasi yang gitu, tapi kalau ditinggalkan kita karena mau, pengungsi ya, pengungsi mengungsi. kebagian masuk Sementara pemerintah PMI ini balik. memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, ini memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Jadi intinya dalam hal ini PMI bisa masuk kemana aja gitu. Manakala itu memungkinkan untuk bisa kontribusi untuk bisa apa tuh namanya memberi pelayanan lah, memberi servis gitu ya kepada yang membutuhkan. PMI lebih fleksibel dalam hal ini, dimanapun dia bisa memberikan ini gitu, baik di masuk ke domainnya PU, ke apa tuhnya pemerintah daerah, ke BBWS, ke dinas perhubungan gitu, atau ke ke yang lain gitu. PMI dalam hal ini bisa apa tuh namanya, kalau bahasa Sundanya tuh kebelah kebalik tuh. Nah, bisa gitu lah, jadi bisa masuk ke semua lini gitu, fleksibel. Ini peringatan dininya. Pengambil tulis menyampaikan pengetahuan ini kepada pemerintah Kota Ciamis, Banjar, PPB dan instansi terkait. Informasi disampaikan pada peringatan dini ini antara lain wilayah potensi berbahaya, dengan subsidi tadi, informasi tadi tingkat kemungkinan bahaya, dari yang waspada, siaga, bahaya dan sampai awas, ya berarti evakuasi. Kalau bencananya kapan, kondisi curah hujan maupun lempar air saat ditemukan dan kondisinya untuk beberapa waktu berikutnya, ancaman bahaya banjir, perkiraan arah sumber datangnya bencana dari arah mana gitu, arah ke evakuasi bila terdapat instruksi evakuasi seperti apa, arahnya, posisinya yang diperlukan dan yang penting disampaikan ke masyarakat. Ini deteksi keadaan daruratnya. Yang kemarin darurat ada 2 gitu, situasi di bendungan dan indikasi keadaan darurat. Situasi di bendungan tentu penyebabnya adalah pertama hujan ya, hujan harus diakui adalah satu sumber, karena kan air di kita salah satu sumbernya adalah dari air hujan, selain ada sumber lain dari air tanah, dan air tanah pun awalnya dari hujan kepada infiltrasi itu adalah memang penyebab salah satunya penyebab volume penyebab ketinggian air. Terus kedua angin puting beliung, gempa bumi dan adanya sabotase gitu. Terus dikasih di bendungan, kegagalan aliran rembesan, longsoran pada tubuh gunungan, dan pada padat fondasi, kegagalan struktural, kegagalan karena peluapan atau karena overtopping gitu. Nah ini klasifikasi keadaan darurat, ada waspada 1, ada waspada 2 gitu, yang dibaca nanti ada kondisi siaga dan kondisi awas. Ini kesiapsiagaan keadaan darurat. Jadi kesiapsiagaan darurat itu pemantauan bendungan, ada akses ke lokasi bendungan, ada ancaman keamanan bendungan gitu. Ini dan untuk pemantauan bendungan kita bisa pantau dan tindakan saat akhir pekan hari libur ini karena beda gitu ya antara air pekan sama air biasa gitu ya, jumlah pengunjungnya gitu. Sedangkan saat kondisi gelap dan cuaca buruk beda pelakuannya gitu. Tumpuan akses ke lokasi bendungan dan tumpang kiri, kanan nanti kita lihat di depan. Ancaman bendungan adalah akibat longsoran dan kerusakan struktur. Ini akses menuju lokasi tumpuan bendungan pada lokasi saat kondisi darurat Pak, Ibu. Jadi ada tumpuan kiri, sebelah kiri ini ya. Ini melewati poros jalan nasional menuju arah Cisaga gitu ya. Jengjing hingga sampai di Bojong. Ini berarti nih. Selanjutnya melewati jalan Notista hingga lokasi tumpuan kiri, gunung kiri. Di sini kita berada sekarang. Kanan jalan poros sosial Kata Hasmita, kemudian melewati poros Manjaya Banjar yang ada sarang. Oke. Ini peralatan material. Tadi disebutkan di Ciamis punya apa saja, di apa tuh namanya di Kabupaten Ciamis punya apa gitu, di apa tuh dinas sosialnya ada apa gitu, PMI ada punya peralatan apa untuk tangkap daruratnya gitu. Juga untuk di ini apa nih?
apa, dinas kesehatan punya apa gitu. Kita implementasi semua untuk bisa melakukan penanganan terhadap tindakan darurat manakala ada bencana yang sangat kita tidak harapkan. Ini juga sama di Banjar ada punya peralatan apa gitu, di BPBD-nya gitu ya. Inisialnya ada punya apa, misalnya ada tenda besar, ada peralatan masak gitu ya. Yang hal lainnya kita implementasi semua. Di PMK Banjar ada apa, ada ambulan, ada apa tuh namanya, ada punya relawan berapa gitu ya. Seperti ini tahun berapa nih ada Ciamis, mana ini Ciamis kan? Ya. PMK Kabupaten Ciamis punya mana relawan, ini kayaknya relawan nih 45 orang nih Pak, tahun dulu 45 orang nih, sekarang dengan adanya bapak adik-adik semua mungkin ini bisa nambah nih, ada 45 orang relawan nih. Dengan adanya ini kita bisa punya kekuatan lain untuk Kabupaten Ciamis, PMI Kabupaten Ciamis ini bisa ditambah nanti di kita update apa tuh namanya datanya. Siap. Ini untuk Banjar. Ini penganggaran keadaan darurat. Jadi kan tadi saya bilang kalau bencana pun ada akhirnya gitu ya. Nah ini akhir bencana tersebut dinyatakan oleh pengelola bendungan, oleh kita gitu ya. Oleh BPBD Citanduy. Bendungan dan bangunan penunjangnya sudah dilakukan perbaikan seperlunya. Ini tentu kalau memang jebol ini urusannya dengan dibaikinya perlu waktu banyak gitu ya, buat aja lama gitu ya, sama aja memperbaiki juga mungkin kurang lebih waktunya akan seperti itu gitu. Terus ada lagi gejala bahwa air waduk akan berusaha keluar dalam jumlah yang cukup membahayakan. Keadaan seluruhnya bendungan ternyatakan cukup aman oleh pengelola bendungan telah dilakukan konsultasi dengan balai bendungan. Kita bicara di sini mungkin tidak bicara kejadian yang sangat luar biasa ya, tapi kita bicara di sini kemungkinan yang kecil gitu ya. Misalnya apa, ada bocor-bocor kecil itu baru kita bisa memperbaikinya gitu kalau itu. Nah ini yang dinyatakan oleh Bupati Ciamis yang oleh Kota Banjar, air waduk sudah tidak lagi mengeluarkan air dalam jumlah yang cukup besar, di mana telah dinyatakan oleh kita, oleh Balai BBS. Terus air yang tergenang di daerah tersebut telah surut dalam keadaan dengan kedalaman di bawah 20 cm, kecil aja ya. 20 meter sorry, dan telah di 0,2 gitu, dan telah dilakukan perbaikan dan pembersihan. Terus pengakhiran keadaan darurat ini harus disepakati oleh pihak BPBD Citanduy selaku pengelola bendungan, Wikris, oleh Kota Banjar dan Bupati Ciamis. Nah terus selanjutnya berita ini harus disiarkan secara resmi kepada masyarakat melalui media, radio, televisi ataupun media cetak. Ini harus kerugian. Jadi gambar-gambar tadi, peta-peta tadi yang kita semua merinding, ini kerugian-kerugian yang akan kita taksir gitu ya. Di bangunan rumah, kedalaman banjirnya lebih kecil daripada 0,5 gitu. Kondisi kerusakannya ada 2,5%. Ini terus ada kantor puskesmas, bantu gedung sekolah TK, gedung sekolah dasar, gedung sekolah lanjutan dan tempat ibadah. Terus pasar juga toko permanen, toko sederhana. Semua kita ini ada apa namanya? Ada ketentuannya gitu ya. Kerugian banjir, resiko kali tingkat resiko kali harga resiko gitu. Iya, karena ada balai diklat. Nah ini ada mau ada kegiatan di Ciharalang, pelatihan dulu. di Ciaralang, di Bojong, di Cimalagas, di Kepol, di yang lainnya kita apa tuh namanya inventarisir. Kita inventarisasi ada berapa rumah gitu, ada berapa rumah, ada berapa kantor, ada berapa toko, ada sederhana, ada toko permanen, kita jumlahkan. Terus nilai kerugian manakala itu semua amblas, itu semua wassalam gitu, ini kurang lebih 307 miliar. Fantastik. Hilangnya tuh, hilangnya ini. Ini kan, ini kita punya rumah nih, rumah kita rusak aja mungkin berapa juta kita bisa minta kerugian. Ini kali berapa rumah, rumahnya banyak, kantornya banyak, tokonya banyak gitu. Ini kita agak kalikan dengan kita taksir
akibatnya kerugian yang akibat tadi gambar tadi nih masih ada korelasinya nih Ini dari dengan tadi yang tahun tadi itu sekarang. ini sekitar segini di Itu kalau di 2 tahun ini 3 di tahun daerah ke ini depan perubahan harga lagi. ini jumlah bangunan fasilitas umum yang terdampak. Ini ada tempat ibadah, ada puskesmas, ada rumah sakit, ada TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, stasiun, terminal dan pasar. Ini jumlahnya di Karangkoyo misalnya ada 3 tempat ibadah, ada 1 pondok pesantren gitu ya. Terus di Cimaraga ada tempat 1 tempat ibadah, di Kepal ada. Ini kita inventarisir. Ini nilai kerugiannya dari puskesmas, rumah sakit segala macam 48 ya kerugiannya. Terus ini juga jalan yang terdampak ada jalan aspal, jalan lapen, jalan kereta api, jembatan dan yang lainnya kita inventarisir semua. Ini 115 kerugiannya, belum lagi nyawa nih. Ini masih bangunan-bangunan nih. Ini saya kasih kerugian semua. Di Pataruman yang paling fanatis kan di sini nih, Bojong Kantong. Pataruman ini kan paling padat rumah soalnya ya. Ujung Kantong Kotanya daerah 504 Bangli Sari ke sana. jangan, ini hanya buat wawasan dan apa namanya pengetahuan kita aja, jangan sampai kejadian lah hal ini. Ini tapi memang bicara tanggap TRD itu TDR tanggap tanggap darurat ini memang membuat kita ketakut gitu ya, jadi sieun gitu ya aing. Nah ini tapi memang ini harus ini kebutuhan minimum berdasarkan ya saya ini kan mungkin kalau udah lebih tahu ya, dalam beberapa hari sini ada fasilitas pemerintah ini ada airnya berapa gitu, air bersihnya berapa gitu, berapa keluarga. Nah ini jadi kasih 400 sejumlah minuman gitu jumlah penduduk dan airnya itu juga bisa mengeluarkan kurang lebih biaya untuk fungsi berapa gitu ya. Nah ini nanti saya sebutkan, ini akan ketemu di belakang, dan ini relawan terhadap tindak legis apa sih gitu. Yang pertama mengetahui minimal data-data tadi kita ketahui, kita kenal lebih dalam. Kalau kali sini kan waktunya cuman global aja ya, cuman apa mengetahui dan menyebarkan informasi mengenai hal-hal yang penting yang tertulis pada RTD Bendungan Legris. Itu harus kita bisa, jangan sampai blank gitu, kita tidak memiliki informasi data-data tadi gitu. Terus bersama-sama menjaga fungsi infrastruktur bendungan disebutkan dan menangkap diri potensi-potensi yang dapat menyebabkan kerusakan pada bendungan agar segera melaporkan pada pemilik bendungan, dalam hal ini BW Citanduy. Itu jika terjadi kondisi darurat mampu bertindak tepat sesuai prediksi yang tertulis pada RTD Bendungan Legris. Mungkin uraiannya seperti itu. Ini masih panjang nih. 10 menit lagi ya? Berapa menit? Dari setengah 9 ya? Ada 10 menit Lagi lagi 10 Pak. menit. Nah sekarang Sesi kita tanya jawab mungkin. bisi. Barangkali ada dari teman-teman yang mau menanyakan, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya pending nanti di WA kan, nanti ke panitiakan itu. Jangan kita santai aja. Kurang lebih itu uraian tentang rencana tanggap darurat untuk Bendungan Legris. Silakan saya buka kesempatan untuk bisa berkomunikasi berinteraksi. Silakan. Sebutkan namanya. Nama Alvan Hawari. Apa Nawari? Izin bertanya, Siap, silakan. kira-kira faktor apa saja yang bisa membuat bangunan badan bendungan menjadi rapuh? Dan kira-kira untuk bendungan Lowe Keris ini bisa bertahan berapa tahun? Ya. Siap, terima kasih. Banyak hal yang bisa menyebabkan suatu tubuh bendungan itu terancam gitu ya. Misalnya ada masuknya atau bersarangnya binatang-binatang. Misalnya apa yang Ular. masuk ke atau ular atau hal lain ya yang membuat lubang terus dapat itu bisa ya. Terus yang kedua yang tadi saya bilang misalnya ada pas pemadatannya kurang bagus gitu, itu kan bisa menyebabkan dari kecil nanti
pada saat pengoperasian pintu atau apa intake di hal-hal lain itu kurang pas, kurang tepat. Itu juga bisa menyebabkan faktor berkurangnya fungsi daripada satu bendungan itu. Selanjutnya pemeliharaannya Pak. Pemeliharaannya nih bendungan udah jadi nih, kita udah jadi, tapi kita malas atau kita ogah untuk memelihara gitu. Soalnya kan bukan hanya yang tapak mata nih, secara visual kita juga ada pemeliharaan dari dalamnya. Seharusnya sih biasanya bisa dengan menyelam, bisa dengan menggunakan alat tuh. Itu menggunakan alat seperti apa sih di bawahnya, di pintu bagian mana sih cocok nggak, misalnya ada apa tuh namanya, ada kotoran-kotoran atau apa, ada sedimentasi itu pasti. Kalau sedimentasi tidak bisa dipungkiri, itu pasti itu bisa menghambat pengoperasian pintu gitu ya. Terus yang bisa menyebabkan kerusakan itu tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan liar. Tumbuhan liar misalnya di bagian tubuh bendungan ada misalnya pohonnya kecil awalnya, dibiarkan kan gede, akarnya akan menyerang, akan masuk kepada tubuh bendungan. Pada akhirnya kan masuk lewat celah-celah itu dilematis itu. Dituar, tahu dituar nggak? Ya. Kembang. Biar tersenyum Pak, kasihan Pak. Dituar, Jangan stres. akarnya busukan ya. Ya, itu yang menjadi Nah dituar gedein makin Ya, makin gede nanti. Nah hal itu kita harus bisa mensikapi, dan mana kalau memang itu susah untuk kita hadapi sendiri, kita bisa konsultasi ke, ada di kita tuh ada KNIBP, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar. Nah kita bisa konsultasi mereka nih, gara-gara misalnya apa pohon asem nih, gimana nih, nggak apa-apa, kita konsultasi ke mereka, karena kalau kita berjalan-jalan sendiri ada apa-apa di kemudian hari kita disalahkan gitu. Makanya kita harus berkomunikasi, harus berdiskusi, minta pendapat, minta advice dari mereka gitu. Gimana sebaiknya nih gara-gara pohon asem gitu, nggak apa-apa ya, karena itu kan hal kecil, tapi jika dibiarkan fatal. Terus ada juga keretakan, misalnya ada gempa bumi jangan dianggap enteng tuh, goncang kan, goyang, nah geser. apa tuh namanya, bangunan pun sama gitu kan, rumah aja runtuh, bangunan pun kan kurang lebih sama gitu. Hal-hal itu kalau udah bisa gempa bumi itu kan unpredictable ya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu udah apa tuh namanya, udah apa tuh namanya, Alam, Mbak. takdir lah, udah tapi Alam itu. tapi kita tuh ada nanti di bendungan tuh ada instrumen namanya tuh Pak. Instrumen tuh alat yang dipasang untuk bisa mendeteksi Kelengkapan perilaku apakah ada apa tuh namanya, turunkah enggak gitu, apakah ada kenaikan enggak, atau air porinya masuk nggak, rembesannya berapa sih. Nah kita bisa lihat, bisa deteksi nanti Pak Fajar yang mengoperasikan itu. Nanti ada instrumen, jadi kita tidak hanya diprototip doyong enggak. Jadi nanti Pak ada pendeteksi, alat canggihnya gitu ya Pak ya. Jadi ada instrumennya yang bisa mendeteksi apakah ini memiliki resiko keruntuhan atau tidak gitu. Jadi kita sudah mengantisipasi itu. Terus yang kedua tadi apa? Lupa lagi pertanyaannya. jarak umur bendung. Oh, umur bendungan itu bervariasi Pak. Ada yang kalau buatan Belanda, ada yang saya pernah ke Cihean di Cianjur, dibangun tahun 1897. Minimal 50 tahun. 1897 coba, udah berapa ratus tahun? Saya pikir 1987, ini enggak. Itu salah Pak. Itu saya nggak salah. 1897. Coba. 1800 tahun Pak. Zaman Belanda dulu. Tapi masih berfungsi. Nah, untuk bendungan kita sendiri, kita predik pelayanan rencananya kurang lebih 100 tahun. Tapi itu manakala dilakukan pemeliharaan yang rutin bisa lebih daripada itu gitu ya. Dan tentu itu kan baru apa tuh namanya, Belanda. penentuan lifetime kita ya. Tapi kan untuk bendungan
tidak bagus juga gitu apa memberikan patokan itu, tapi itu kan umur minimum dan kita Indonesia. buat kita antisipasi memperbaiki dan memberi apa tuh namanya memberi warning gitu kepada itu. Misalnya udah 90 tahun nih DAM. harus UPB ini papajaran kita gitu nanti kalau masih ada umur ya, kalau masih nah nanti 100 tahun kan baru prediksi itu baru prediksi apa tuh ramalan. Nanti jangan sampai 100 tahun ada apa-apa, tidak. Nanti UPB bekerja sama dengan Balai Teknik Bendungan, dengan masyarakat juga gitu, dengan yang lainnya kita bisa bersama-sama mensikapi ini sudah 100 tahun nih gitu. Mudah-mudahan nggak ada, kalau nggak ada apa-apa ya jangan terus. Alhamdulillah. Itu kan hanya prediksi aja, prediksi, dan tidak itu apa? Jangan sampai lah kalau bendungan itu jangan sampai gagal gitu ya, jangan sampai malah bendungan Pak. Bendungan itu makin awal dia harus lebih intens gitu apa mengamatinya, memonitornya awal-awal nih. Makin puluhan tahun dia hidup, makin puluhan tahun dia berdiri, kita makin santai. Iya. Jadi udah dianggap stabil gitu ya, udah dianggap dinamis, udah dianggap tes, jadi udah nggak ada yang belum berisiko gitu. Awal-awal ini yang harus kita benar-benar pantau, jangan sampai 25 tahun pemantauan. kegagalannya. Yang lain, Ya. silakan. Izin bertanya, saya Anti, Pak, terkait bendungan ini ketika sudah mau direalisasikan atau dibuka, apakah ada pemantauan kembali ke bendungan-bendungan kayak bendungan kecil yang berdampak dari Leuwi Keris, Pak? Misalnya menganti gitu. Ya, atau kayak jalur-jalur ke daerah Pamarican, Banjar gitu, Pak. Kayak bendungan-bendungannya nih, Pak. Soalnya kan kebanyakan bendungan sekarang kan tanah ya Pak di bawahnya. Apakah ada pengerukan kembali gitu? Pembantuan maksudnya sedimen maksudnya. Iya kan iya irigasi gitu Pak, ke irigasinya. Soalnya kan ke daerah saya kemarin itu kan banjir ya Pak. Pas dilihat tanahnya itu menumpuk Pak. Sedimen. Iya. Terus kan pengerukan ke samping. Ternyata ke samping itu ke daerah pesawahan. Jadi berdampak ke sawah-sawah gitu Pak. Jadi manakala satu bendungan diairi itu di ponding namanya itu, tapi itu udah memiliki beberapa izin, bahkan dari Pak Menteri PU sendiri yang harus berizin ini Kris nih saya ponding namanya itu. Nah untuk urusan ke bawah, urusan ke bagian hulu ke bagian hilir itu sementara kita tidak mempertimbangkan itu gitu. Makan, tapi ke depannya nih Pak nih, manakala ini udah berfungsi nanti ke depannya sedimentasi di sana akan bisa berkurang. Betul kan? Setuju kan? Karena kan kita tahan dulu di sini sedimentasinya. Termasuk banjir di Tarisi, banjir di Kampung Madura, banjir di daerah Wanareja juga akan bisa reduksi yang tadi saya bilang. Karena akhirnya kita atur di sini dulu gitu. diatur. Sebelum dia nyampe ke Cilacap, kita atur di sini dulu gitu. Jadi termasuk pengendalian Nah, banjir jadi untuk juga. sedimentasi kita tidak masuk ke sana. Itu mungkin ada sih, kita ada bidang operasi dan pemeliharaan Pak. Jadi kalau misalnya sedimentasi sudah sangat menumpuk di tempat yang Mbak, bisa Usulkan. diusulkan ke bagian OP, nanti itu dipelihara oleh bidang OP gitu. Jadi ada bidang lain yang untuk pemeliharaan, untuk yang bagian mandi dan sekitarnya gitu ke sana. Kalau di sini kita asli mengatur, mengoperasikan dan memelihara bendung ini aja gitu. Maksudnya. Terima kasih Bapak. Ya siap. Bisa bersurat di daerah mana Pak? Di daerah Kertahayu Pak, Bojong kayak itu. Bojong ini. Bojong. Marican. Oh Marican. Oh Yang Batu Lawang Pak. Batu Lawang. Oh, jadi ini mah alur CCL ya nih. Iya Pak. Oh iya. Bisa kalau memang sudah banyak itunya. Itu dari bendungan Pataluman ya? Ini kan suplai si Citandui, Pak. Tapi ini mungkin arahnya yang dari CCL, Pak. Oh. Sungai CCL yang suplai si ke Citandui. Emang di sana di daerah Pamarican
terjadi inten yang tinggi untuk wilayah Pamarican itu yang dari hulu, Pak, yang sering terjadi banjir, yaitu wilayah Pamarican yang alirannya menuju Sungai Ciseel, Pak. Itu. Bisa disurat aja di proposalnya Ya. jadi kalau memang itu perlu kita Itu masuk wilayah sungai Ya, juga. Ya, Orde 2 lah kita, Pak. perlu untuk bisa memelihara itu kan pemeliharaan nantinya Iya Pak. bisa kita coba ini diusulkan aja kepada kepala desanya atau apa Ya, dari makasih, Pak. P3A-nya ya. Ya. Barangkali ada lagi. Saya itu ini benar agak sedikit apa namanya bahagia Pak. Jadi tadi saya awal-awal udah bilang saya masih dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki semangat dan apa tuh namanya kepedulian tuh ya di dalam dengan usia seperti ini gitu. Yang lain mungkin Udah jarang-jarang. sibuk dengan apa Udah jarang-jarang. gemerlap dan apa tuh namanya kehidupan mudanya gitu. Bapak Ibu masih ini usianya berapa sih? Paling di bawah 30. Paling kecil apa paling kecil? Paling muda berapa? 18 siapa? 18? SMA ya? SMA. Oh, masih Masih sekolah. SMA Tapi sekarang bisa masuk. kan udah mulai. Oh, izin SMA berapa orang? 5 orang. 1, 2, 3, 4 orang ya? 5 orang. 5 orang. Mana lagi? 1, 2, 3, 4. 5 orang. Oh iya iya iya. Di SMA-nya di mana Pak? Mas? Nasol si Koneng, Pak. Koneng. Oh iya iya. Udah paling tua berapa nih? Berapa? 28. Wah 8 udah punya anak 2 ya? Iya Ini belum berumah tangga. Itu Pak. Udah. Tadinya ini kemana Pak Fajar? Oh ini tapi setelah ketemu dengan Bapak Ibu saya agak ada sesuatu yang Nyasar dulu tadinya. Saya, apa, yang saya nggak temukan dan saya bangga bisa hadir dan bisa memberi walaupun apa tuh namanya Masa lintas. sederhana gitu bisa memberi informasi sedikit lah buat teman-teman. Saya senang. Terima kasih Pak Nidya diundang di sini. Itu. Barangkali ada lagi dari panitia dari Pak Fajar silakan tambahan. Ya mungkin saya sarankan ke adik-adik ke teman-teman, jangan sungkan lah kalau ada apa-apa mau berhubungan dengan kantor kita, ya datang aja gitu kan. Kita welcome kok. Buat ada keluhan masalah sungai, masalah irigasi atau sedimen, ya dengan aparat desa gandeng beliau usulkan lah ke kita kalau ada apa-apa. Jadi karena ya keterbatasan kita juga karyawan udah mulai berkurang di kita, makanya pemantauan untuk sekitar, karena kita punya wilayah dari Tasikmalaya sampai dengan perbatasan Banyumas. Nah itulah, cuma karyawan kita udah mulai sedikit, makanya kita butuh rekan atau stakeholder yang akan membantu demi kelancaran ya perlindungan bersama lah gitu kan. Seperti itulah. Jadi jangan ada istilah takut ke BBWS. Jangan takut, cari saya sama Pak Sony juga udah welcome kok. Izin Pak, silakan Pak. Mau bertanya, saya kan di wilayah Banjarsari, Ciamis Selatan. Ya. Kita sering koordinasi sama BBWS yang Mendung Mangati. Ya, Itu di situ kan ada unit ya Pak. UPI, unit pengolahan. Ada unit pengolahan, ada alat juga. Seperti alat vertical rescue kan di situ ada. Kita sering komunikasi. Dulu teh sempat komunikasi pengen pelatihan, cuma belum terrealisasi. Nah, kalau kita kerjasamakan antara PMI sama itu gimana Pak? Bisa. Udah sempat ngobrol dengan siapa? Ketemu siapa dulu? Siapa dulu ya? Udah sempat ngobrol sih itu. Ini ada audit baru. Belum Ardian, sempat Pak. dipakai juga kita di. Pak Ardian. Ya. Yang di mana? Di kan di Bendung. Ya, Yang UPI kan Pak Ardian ya di sana. Yang kecil-kecil putih. Ya Pak Ardian. Ya, nanti bisa coba temui aja lagi apa rencananya gitu, mudah-mudahan kita bisa bersinergi, bisa bekerjasama untuk satu yang Unity rescue-nya bisa. Nanti dikoordinasikan aja. ada ya, bisa ya. Bisa Pak.
Tapi kalau lihat dari Tusi mungkin mereka kan contohnya ke irigasi ya, irigasi mungkin nanti harus, tapi di bawah OP sih seharusnya bisa. Kalau rescue di irigasi kayaknya sering minim. banget yang keburu. Oh iya. Paling yang ke bendung mengantinya, Pak, bukan ke upinya. Di bendung Iya, Iya. Pak Ya, paling ke Pawarsito ya, Pakarsito. Ya Pak Kasito yang sebelah. Ya, iya. yang biru ya, yang warna Ya. biru. Bangunan yang lama itu. Kalau yang baru kan yang UPI. Itu kan kalau unit rescue dengan UPI kasih yang kecil kemungkinan, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau dengan OP-nya sendiri, Bendung Manganti itu bisa. Jadi penyelamatan di seputaran Bendung Manganti mungkin ya nanti tujuannya. Coba saya bicarakan dengan Nanti Karena bicarakan. gini, Pak, kalau tiap ada layon ya atau botol kosong, kita kalau emang nggak ada laporan suka di close-in gitu Pak. Bayun. Ya, atau mayat ada yang kefigur atau temu mayat, kalau ada temu mayat itu karena kalau nggak ada laporan, karena kan antara perbatasannya Pak ya. Ya, Nah, antara Jawa Tengah sama Jawa ya Barat. emang Nah, birokrasinya suka itu makanya dari pihak beda. pendidikan, kalau emang nggak ada informasi kehilangan atau apa suka dibablasin gitu. dilewatin. Dilanjutin di biarin aja. Dihanyutkan. Karena kan beberapa kali penanganan birokrasinya seperti itu. Baru tahu. Susah. Enggak, Tapi emang sering kejadiannya berapa kali ya? Enggak bahas sering kan? Enggak sering sih, cuma ya, kalau kan kalau Pernah. emang lebih dari 5 hari itu sidik jari sendiri kan udah nggak bisa di ya nggak bisa diprediksi. suka bingungnya kayak gitu. Gini Pak, mungkin saya tambahan ya. Emang kalau ada orang hanyut di hulu Pak, yang biasanya titik akhir Manganti, Betul. Manganti paling titik akhir gitu kan. Cuma emang rescue dari kita kadang-kadang kita belum punya Pak emang untuk penanggulangan orang-orang kecebur apa gimana gitu kan. Koordinasinya emang belum ada gitu kan. Ya ada kesempatan seperti itu ya mudah-mudahan kita usulkan juga nanti untuk di kita. Tapi kalau dilepaskan di Manganting. Kalau di Mangantik kayak kemarin waktu kejadian yang perempuan ya, ketemu-temu kan di Manjingklak kan. Itu. Ketika segera anak kan. Iya, Manjingklak karena pas buka pintu, Pak. Pas buka pintu ya kayaknya. Ya, pas buka pintu luas. biasanya di pintu 2 itu, di Manganti. Sering ketemu di pintu 2. Koordinasi apa ya? Ya. Koordinasi sama pihak Bendung Manganti. Jadi los. Sama pas dibuka kayaknya. Kalau yang waktu kecebur di Ciamis, Betul. ya ketemu di Manganti terakhir, Pak. Setiap orang hanyut. Gitu. Cuma emang untuk penanggulangan orang hanyut kita di luar kewenangan gitu kan, Pak. Ya karena belum ada. Ya kita sebagai di bendungan itu penahan aja. Dianggapnya maaf. Ya dikira sampah gitu kan. Iya, betul. Pas dibuka untuk menghanyutkan sampah sebagian yang nggak bisa ditarik dengan alat pembersih. Itu biasanya pas dibuka disangkanya sampah udah lewat gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan untuk ke depan ada koordinasi seperti ini kita bisa saling mengingatkan. Ya. Ya mungkin seperti itu Pak Sony. Panitia. Cukup ya. Abang mungkin ada yang masih penasaran, ada apa gimana? Ini berkomunikasi lebih jauh, misalnya nanti mampir-mampir ke arah Banjar bisa telepon, saya bisa, Pak Fajar bisa, atau saya titip teleponnya ke panitia. Ya. Bisa ada apa namanya? Bisa apa namanya? Ada keluhan ada gitu. Lewat ke sana gitu Pak. Bisa Ya. mampir-mampir ngobrol-ngobrol. Jadi koordinasi, konfirmasi juga bisa. Saya kasih ke Pak nomor-nomor. Siap. Baik, Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya banggakan, yang saya hormati, mungkin cukup ya, ini cukup. Nanti kita bisa lanjut pada kesempatan lain, mungkin tidak di acara formal ini seperti ini gitu, lebih jaga terus stamina selama sampai di tujuan. Salam buat keluarga ya. Terus mudah-mudahan niat mulia Bapak Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat
bercanda. Jadi memang kemanusiaan sifatnya kita harus yakin kalau kita berniat untuk membantu sesama, mungkin orang itu tidak memasih imbal ke kita, tapi secara apa namanya di kesempatan lain dan orang lain dari Allah Subhanahu wa taala, kalau secara muslim kan ya, ini muslim semua ya, akan ada balasan yang pasti lebih banyak, lebih besar daripada yang kita berikan. Kami berkarya, selamat kembali ke tempat kerja, tempat sekolah, tempat di desa, di yang lainnya. Salam buat keluarga. Sapa saya kalau ketemu dimanapun, karena saya mungkin agak udah bukan tua sih, udah matang gitu. Sudah Agak lewat udah matang 17 sedikit lah. tahun ya, Pak. Jadi Tapi belum balita gitu. Pak, saya yang ketemu waktu di Anak Perang gitu. Oh iya gitu. Saya nggak ini. Ya minimal karena saya lupa, karena saya Terlalu banyak orang ketemu. agak pelupa gitu kalau udah agak sedikit usia 25 gini teh. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Semangat terus. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan lain. Tapi wilayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Oh iya, ayo. Kita bersama. Jangan Pak Fajar. Ini Pak, tolong difotoin. Tapi enggak. disimpan aja nggak apa-apa. Ya, sini sebelah sini ya teman-teman. Siap berbaris. Pak Sony dan Pak Fajar kan di tengah. Ya. Oh siap. Oh hati-hati. Kita berbaris ini. Jangan ada ke foto belakangnya. Iya Pak. Ini Pak, mungkin ke depan. Nanti biar kelihatan Pak. Kita di mana di? Bapak di tengah kasih tempat buat Pak Fajar. Fajar sama Pak Sony. Ya. Oke, silakan. Perempuannya di bawah semua. Gitu. Satu laki-laki sini coba biar. Kasihan ntar yang ke Jamban, jangan dulu. Oh iya. Biar bareng. Biar ikut. Siap lama. Oh, masa. Mungkin agak lama nggak apa-apa Pak. Masih di lokasi kegiatan Pak, menuju ayat BBWS. Oh, menuju ayat tamu lah sekedap Pak, anu BBWS. Nah, sekedap deh, badai ya. Oh, hon, biasa didamelkeun di dia Pak langsung. Cekna di berangkat Pak. Dina eta. Hon, ieu ngantosan sekedap deh. Hon, siap hon. Ada yang ngantosan itu Kak? Amin. Oh, kami. Secara dalam. Baik semuanya, lihat sini dulu ya. Lihat kamera. Ya. 1, 2, 3. Gentong HP sekedap. Semangat ya. Siap. Posisikan kita semangat untuk membantu, Siap. untuk memberi. Siap. KSN, BBWS. Kalau untuk PBBS bilang jaya. Siap. Oke. Jadi video nih. Video ya, KSN ataupun PMI ya, PMI. Kalau ini. PMI jawabannya ya, samakan ya. Siap. Siap ya, 1, 2, 3. PMI Jaya. BBWS Jaya. KSN. Siap. Ya. Yang ini yang jaga diri selamat semua sampai selesai. Semoga bisa tahapan diselesaikan. Selamat dulu ah. Bisa nih, bisa. Kabar ketemu.
ketemu lagi ya. Senang bisa ketemu dan ini dengan yang masih peduli gini. Ya. Anak-anak lain. Sok, dilanjutkan. Ya. Ya. Siap. Amin, amin. Kalau ke arah Pagar Agung, mampir saya orang Pagar Agung, bisa. Ya, materi udah saya kasih. Bisa ada yang perlu nomor telepon juga saya kasih ke Bapak. Siap. Terima kasih.